wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Indonesia merupakan wilayah yang rawan sekali terhadap berbagai jenis bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, bahkan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan pembangunan yang telah dibangun selama ini. Adapun salah satu bencana alam yang sering dan kerap kali terjadi di Indonesia dan menimbulkan banyak kerugian dan menjadi permasalahan hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan fenomena alam biasa, namun akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia. Ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya banjir di suatu wilayah, mulai dari faktor alam, yaitu intensitas hujan yang tinggi, lalu keadaan geografis suatu wilayah, dan faktor dari manusia itu sendiri yang kurang bisa menjaga dan merawat lingkungan. Maka dari itu, saya, Aulia Rahma, dan rekan-rekan saya, yaitu ada Devianti, Muhammad Maghrib, dan Husnul Hakim yang tergabung dalam kelompok 8 akan sedikit mengulas tentang fenomena yang belakangan ini terjadi di salah satu dusun di Banyumas, yaitu Dusun Kejabur, Desa Sidamulya. Dalam video ini, selain kita mengulas permasalahan banjir beserta faktor-faktor penyebabnya, kita juga akan mengulas tentang upaya apa saja sih yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi bencana ini atau mencegah terjadinya banjir, serta penawaran solusi atau jalan keluar, yang mana dengan adanya hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan dapat diambil contoh oleh dusun-dusun atau wilayah-wilayah lainnya yang terkena banjir. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka saya akan serahkan kepada rekan-rekan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maghrib. Di sini saya akan melanjutkan pembicaraan dari teman-teman saya, yaitu mengenai masalah banjir. Di mana banjir kali ini terjadi di Desa Sidamulya, lebih tepatnya di Dusun Kejabur, Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan membicarakan mengenai permasalahan yang terjadi di sana, bagaimana kronologinya, terus kemudian dampaknya seperti apa. Nah, mari kita bicarakan di sini. Jadi ketika itu banjir ini sebenarnya terjadi itu karena meluapnya sungai atau kali Tipar yang ada di sana. Nah, posisi dari sungai Tipar ini ada di sebelah utara dusun, yang itu berdekatan dengan pemukiman dan juga persawahan. Jadi sebelah selatan sungai itu ada dusun, namanya Dusun Kejabur, dan sebelah utara dari sungai itu ada persawahan. Nah, karena meluapnya sungai Tipar yang ketika itu terjadi, dan ini disebabkan karena hujan lebat selama 2 hari 2 malam, dan setiap harinya itu lebih dari 6 jam itu hujan dengan kapasitas lebat. Nah, karena itulah sebab dari meluapnya sungai ini yang kemudian meluap terus menggenang ke rumah-rumah atau ke pemukiman warga dan juga ke sawah. Yang mana dampak dari meluapnya sungai Tipar ini adalah menggenangi sekitar 4 RT, yaitu ada di RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4 di Dusun Kejabur itu. Jadi sedusun itu, satu dusun Kejabur itu ada 4 RT, RT 1, RT 2, RT 3, dan juga RT 4. Nah, karena secara geografis ini Dusun Kejabur ini cenderung rendah, ya, secara geografis cenderung rendah, dan pembuangan air di sana itu tidak baik, sehingga
efek dari banjir ini itu menggenang sampai kurang lebih 5-6 hari baru bisa surut karena pembuangan airnya yang tidak baik. Nah, inilah masalahnya di sini. Kenapa bisa banjir di sana? Karena di sana itu ada irigasi atau pembuangan air itu yang tidak baik, karena posisi dari irigasi dan juga jalan atau pemukiman warga itu tingginya berbeda. Di sana itu irigasi lebih tinggi daripada jalan atau pemukiman warga, sehingga ketika terjadi luapan air di sana, maka air yang ada dari irigasi ini kemudian tumpah ke pemukiman warga dan di situ menggenang karena irigasinya ini sudah penuh air sehingga tidak ada pembuangan untuk airnya harus kemana seperti itu. Karena secara geografis pun di situ letaknya lebih rendah. Terus kemudian dampaknya itu ketika itu terjadi banjir selama 5-6 hari dan masyarakat di situ akhirnya mau tidak mau harus mengungsi, dimana di situ dibuka pengungsian di MI Muhammadiyah Sidamulia. Tetapi tidak semua warga mau mengungsi karena kebanyakan dari mereka itu adalah peternak. Salah satunya itu ada peternak. Jadi mereka harus merawat ternak-ternak sisa yang mereka punya karena kebanyakan itu ternaknya pada mati. Jadi di sana itu memiliki kultur bapaknya atau suaminya itu untuk menunggu rumah atau mengamankan barang berharga yang mereka punya. Kemudian istri dan anaknya baru mereka mengungsi ke pengungsian seperti itu. Dan ini tetap berlangsung selama banjir itu surut. Nah, efeknya juga ini dampak atau masalah yang mengakibatkan masyarakat itu karena banjir itu adalah lumpuhnya ekonomi, karena penghasilan dari sana, masyarakat di sana itu adalah peternak, terus kemudian petani, dan juga ada beberapa juga yang dia memelihara ikan. Jadi salah satu penghasilannya ya dari itu gitu. Nah, karena banjir itu kemarin mengenangi persawahan, terus kemudian sampai dengan masuk ke rumah-rumah warga, itu mengakibatkan gagalnya panen, terus kemudian banyak hewan-hewan ternak yang mati dan ikan-ikan juga banyak yang hilang. Jadi mereka secara ekonomi pun lumpuh begitu. Ketinggian tertinggi air ketika itu sampai dengan kalau di pemukiman warga itu hampir 80 cm, ya kurang lebih 1 meter. Kalau di sawah ketika itu sampai dengan 110 sampai 120 cm. Jadi karena memang tinggi sawah itu lebih rendah daripada pemukiman, ya sudah jelas air itu lebih tinggi di sawah daripada di pemukiman. Nah, walaupun tidak sampai dengan melumpuhkan semua aktivitas, tapi dampak ini pun sangat amat serius, di mana banyak juga ada kurang lebih dari 3 rumah itu rusak berat akibat banjir, karena memang bangunan yang terbuat itu bangunan non permanen, artinya masih menggunakan kayu dan juga bambu untuk bangunannya itu sendiri. Kurang lebih ada 3 rumah itu rusak berat dan perlu untuk renovasi, dan beberapa rumah rusak ringan karena di sana mayoritas sudah menggunakan bangunan permanen sehingga tidak banyak yang memang rusak secara serius seperti itu. Nah, di sini karena lumpuhnya ekonomi di sana, akhirnya beberapa hari setelah itu masih perlu untuk adanya suplai, baik itu dari logistik atau bahkan bantuan secara material seperti uang, terus kemudian bahan bangunan, itu sangat perlu karena mereka masih belum bisa bangkit dari efek yang terjadi karena banjir ketika itu. Nah, setelah itu alhamdulillah karena desa juga sudah aktif
berperan ikut dalam penanganan banjir, dan masyarakat juga sudah mulai belajar bagaimana sikap atau tindakan yang harus diambil ketika banjir itu datang. Dibuktikannya dengan banjir kedua kemarin itu di bulan Desember awal. Di Desember itu banjir kedua itu terjadi, dan itu alhamdulillah warga dan juga desa itu lebih tanggap atau lebih siap dalam menghadapi banjir, karena sudah pernah terjadi banjir pertama itu di bulan Oktober akhir sampai dengan awal November, itu banjir pertama. Terus kemudian banjir kedua itu ada di bulan Desember kemarin. Alhamdulillah lebih siap masyarakat dan juga desanya, seperti itu. Desa Sidamulya, Kecamatan Kemeranjen kembali diserang banjir setelah sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu. Banjir kali ini terjadi pada bulan November 2020. Penyebab dari banjir adalah sistem irigasi yang belum maksimal dan sampah yang berserakan. Belajar dari banjir tahun ini, maka pemerintah setempat, khususnya di Kecamatan Kemeranjen, itu mengadakan beberapa program untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir susulan. Yang pertama yaitu perbaikan sistem irigasi. Melihat dari salah satu penyebab banjir kemarin yaitu sistem irigasi yang belum maksimal, karena di wilayah tersebut itu sistem irigasinya lebih tinggi daripada pemukiman warga setempat. Yang kedua yaitu mensosialisasikan tentang apabila terjadinya hujan lebat yang turun lebih dari 5 jam, maka masyarakat itu diminta untuk melihat lokasi di sekitar Sungai Tipar. Sungai Tipar yaitu sungai yang menjadi penyebab air itu meluap ke wilayah pemukiman. Yang ketiga yaitu menyediakan tempat penyimpanan bumbu makanan sebagai tempat penyimpanan bahan logistik seperti mie instan, minyak, beras, dan pampers. Karena saat banjir terjadi kemarin, masyarakat setempat itu kekurangan bahan logistik. Untuk mengantisipasinya, kali ini pemerintah setempat itu menyediakan tempat penyimpanan bahan logistik yang ditempatkan di Balai Desa Sidamulya. Yang terakhir yaitu melakukan kerja bakti di setiap dusun secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk membersihkan sampah yang berserakan. Selanjutnya, penawaran apa sih yang dilakukan kita untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir susulan? BPDB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya di Banyumas, itu mensosialisasikan atau mengamanatkan kepada masyarakat untuk mendirikan atau melakukan program Mastamu, masyarakat tanggap bencana. Di dalamnya itu berisi tentang kajian bencana alam, terus tanda-tandanya seperti apa, serta setelah terjadinya bencana itu kita harus rehab. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.